Happy Sunday, senang beribadah dengan saudara hari ini, baik yang ada di tempat ini maupun Anda yang mengikuti ibadah secara live streaming. Kita akan bersama-sama membaca Katekismus Reformasi dan minggu ini kita masuk dalam pertanyaan yang ke-11. Seperti biasanya saya akan membacakan pertanyaannya, lalu kita bersama-sama membaca jawaban dan pembacaan ayatnya. Pertanyaan yang ke-11, adakah yang dapat menjalankan hukum Allah dengan sempurna? Sejak kejatuhan, tidak ada manusia yang mampu memelihara hukum Allah dengan sempurna. Sebaliknya, kita memiliki kecenderungan alamiah untuk menolak Allah dan tidak mengasihi sesama kita sebagaimana mestinya. Roma 3 ayat 10-12, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Silakan duduk saudara. Saudara, pada mulanya Allah menciptakan manusia itu dengan kapasitas untuk bisa menaati hukumnya dengan sempurna. Tetapi kapasitas itu hilang ketika manusia itu jatuh di dalam dosa. Alkitab menggambarkan kondisi keberdosaan ini dengan berbagai cara, yaitu pemberontakan, kebutaan, penyakit, perbudakan, dan kematian rohani. Dan juga diikuti oleh ketidakmampuan kita untuk mengasihi sesama kita. Saudara-saudara, kondisi ini tidak hanya ditemukan pada mereka yang biasanya diakui masyarakat sebagai orang jahat, misalkan pencuri, pembunuh, atau penjinah. Tetapi juga ditemukan pada mereka yang berpikir bahwa mereka adalah orang baik. Kenapa saudara? Karena apa yang disebut perbuatan baik yang kita lakukan itu juga dirusak oleh dosa. Ini mengingatkan bahwa dosa itu mencengkeram kita semua dan tidak ada yang dikecualikan. Saudara, apa dampak dari kejatuhan ini? Yaitu kita tidak hanya rusak, tetapi juga cacat secara rohani. Kita tidak hanya lemah, tetapi juga tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi hukum Tuhan. Baik di dalam perkataan, pikiran, perbuatan dan sikap serta motivasi kita. Dan akibatnya kita terbuang jauh dan kedapatan bersalah di hadapan Allah yang kudus. Serta kita pantas menerima murka Tuhan. Saudara, memang ini adalah kenyataan yang sangat mengerikan untuk direnungkan. Tetapi ini juga adalah kabar buruk yang melatar belakangi kabar baik Injil yang membawa hidup dan pengharapan. Apa kabar baiknya saudara? Yaitu meskipun kita tidak dapat memenuhi hukum dengan sempurna, tetapi ada pribadi yang sudah memenuhi hukum itu dengan sempurna untuk kita. Yaitu melalui Yesus yang sudah setia menaati Bapanya, bahkan sampai mati di atas kayu salib, agar kita yang percaya kepadanya tidak lagi hidup dalam kesalahan dan perbudakan dosa, tetapi kita benar-benar merdeka. Saudara, meskipun kita sudah jatuh dalam dosa bersama Adam, kita juga sudah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Dan Allah akan terus bekerja di dalam kita dengan kasih dan tidak meninggalkan kita sampai Dia membawa kita di hadapan hadirat-Nya yang kekal dan mulia. Dan di sana pada akhirnya kita dapat bebas, merdeka, dan sempurna menaati Dia yang sudah menciptakan dan menebus kita. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Saya memberikan kesempatan untuk kita sama-sama berdoa, juga bertobat, mengaku di hadapan Tuhan bahwa karena dosa kita tidak memiliki kemampuan untuk menaati hukumnya. Tetapi karena Yesus sudah taat sampai mati di kayu salib, sehingga kita dibebaskan dari pelanggaran dan kita dimampukan untuk taat. Mari kita sama-sama berdoa.
Bapa, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa dengan kekuatan sendiri kami tidak akan mampu hidup setia dan menaati kehendak-Mu. Karena dosa, hati kami cenderung memberontak terhadap Engkau. Sesungguhnya kami pantas dihukum karena dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami ya Tuhan. Tetapi kami bersyukur sekalipun kami tidak mampu untuk menaati hukum-hukum-Mu. Tetapi Yesus sudah setia dan taat sampai mati di atas kayu salib. Sehingga kami sekarang yang ada di dalam Kristus, kami tidak lagi hidup di dalam perbudakan dosa. Tetapi kami dimampukan untuk kami bisa hidup taat dan hidup mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.